Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Kang Dioseta yang berjudul Alas Sewu Lelembut. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian kedua Alas Sewu Lelembut. Di desa Dirga, suara riuh pedagang pasar terdengar menemani lamunan Danan. Mobil Jagat terparkir di salah satu sudut kios dengan semua barang yang telah diturunkan. "Masnya bengong aja, nanti kesambet loh," tegur seorang ibu yang baru saja melintasi Danan. Tak seperti biasanya, Danan benar-benar memikirkan sesuatu dengan keras. Kejadian pertarungan dengan Kiluang meninggalkan misteri yang membuatnya cemas. "Kamu masih mikirin ucapan Yesenda Rangu?" tanya Jagat kepada Danan. "Iya mas, masalahnya aku merasa apa yang kita hadapi nanti bukan hanya soal adu kekuatan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan pertarungan," balas Danan. Jagat merapikan sisa barang yang masih perlu diantar. Setelahnya dia pun bersiap meninggalkan Danan lagi. "Kalau kamu cemas, berarti kamu masih ragu dengan kebesaran Tuhan. Percaya aja, jika sudah waktunya kita pasti akan dipertemukan dengan jalannya," ucap Jagat yang kembali mengantarkan dagangannya ke toko lain. Danan kembali melamun. "Tapi saat ini lamunanku terganggu dengan keberadaan kucing yang berjalan dengan pincang di dekat pasar." Kucing itu seolah memperhatikan seorang kakek yang berjalan dengan membawa tongkat. Ia tengah berjalan untuk menjajakan kerajinan bambu miliknya di pasar. Tapi ada yang aneh. Kakek itu berjalan dengan kaki yang diseret. Sekilas hanya terlihat seperti seorang kakek yang kesulitan berjalan. Tapi dari mataku aku melihat ada hal yang berbeda. Ada sosok makhluk yang berwujud tuyul berwarna hitam, bergelantungan di betisnya. Sepertinya makhluk itu sudah cukup lama mengikutinya. Aku melihat ada luka gaib yang terjadi akibat makhluk itu terus menggerogoti betis kakek itu. "Kek!" Danan meninggalkan tempat duduknya dan menghampiri kakek itu. "Kenapa, A? Ada apa?" tanya kakek itu. "Ya kek, mau beli gasing bambu," jawab Danan. Setelah beberapa kali mampir ke desa Dirga, Danan mulai mengerti bahasa Sunda. Walau masih belum bisa membalasnya dengan baik, Danan pun memberikan beberapa lembar uang sebagai ganti gasing bambu yang ia beli. "Kakek sering main ke hutan bambu ya?" tanya Danan iseng. "Iya, A. Kan jualannya kerajinan bambu," balasnya. Danan membuka obrolan sembari mencari kesempatan untuk memeriksa si kakek itu. Saat Danan menebak keadaan kakinya, ia pun mengizinkan Danan untuk memeriksanya. Sebuah doa panjang dibacakan oleh Danan, sembari beberapa kali mengelus-ngelus betis kakek. Beberapa kali kakek itu menangis merasakan kepanasan, namun itu tidak lama. Setelah Danan selesai dengan pengobatannya, tiba-tiba kakek itu bisa berdiri dengan lebih nyaman. "Gimana kek? Udah enakan?" tanya Danan. "Iya, kok bisa? Tadi diapakan?" tanya kakek itu. Danan tidak ingin menceritakan tentang sosok tuyul yang menggerogoti kakinya. Ia hanya menyarankan agar kakek itu sering beristirahat agar kakinya bisa pulih sepenuhnya. "Yang penting kek, kalau kakek main ke hutan bambu, jangan terlalu masuk ke dalam ya,"
Setelahnya mandi yang bersih. Dan jangan lupa ibadah, Kek. Jelas Danan. Kakek itu berterima kasih dengan bantuan dari Danan. Ia pun segera pergi dan melanjutkan dagangannya lagi. Saat berbalik arah, Danan melihat sosok seekor kucing yang berjalan dengan pincang menghampiri dirinya. Danan pun berjongkok menyambutnya. Kucing itu mendekat dan menciumi tangan Danan. Tapi itu tidak lama. Setelah itu kucing hitam itu hanya kembali berjalan dengan kakinya yang pincang. Entah mengapa Danan melihat raut wajah sedih di mata kucing itu. Kucing itu suka denganmu. Sayangnya sepertinya ia sudah memiliki majikan. Tiba-tiba terdengar suara Abah yang menghampiri Danan. Abah ngagetin aja sih, balas Danan. Bukan Abah yang ngagetin, kamu aja tuh yang kebanyakan ngelamun, ucap Abah. Danan menggaruk kepalanya mengakui kesalahannya. Kedatangan Abah bukan tanpa sebab. Ia memang ingin menemani Danan untuk mencari tahu apa yang mengganjal di pikirannya. Saya itu masih berhutang budi, Bah, sama sosok yang menolong saya saat membantu itu, Bah. Sepertinya Abah mengetahui sosok itu, tanya Danan. Kita ceritanya sambil jalan aja ya. Lah Mas Cahyo mana? Kalian gak bareng? Tanya Abah. Danan menggeleng. Gak tahu, Bah. Tadi dia bilang ngerasain hal yang aneh. Katanya dia mau mencari tahu ke arah salah satu hutan. Abah mengerti. Ia pun mengajakku meneruskan jalan-jalan sembari menceritakan tentang sosok yang mungkin telah menolongku. Sosok yang Abah kenal dengan nama Ki Langsamana. Seekor monyet putih terlihat tengah memantau dari kejauhan. Entah kebetulan atau ia memang mengenali sosok Cahyo. Saat tengah menikmati segelas kopi, Cahyo merasa Wanasura gelisah memberi pertanda. Tanpa kesulitan, Cahyo pun menemukan sosok monyet putih yang memandanginya dari jauh. Kenapa, Mas? Tanya Dirga yang menemani Cahyo di rumah. Monyet putih, Dirga. Mitosnya, kalau udah ada monyet putih yang keluar dari hutan yang menunjukkan wujudnya, itu adalah pertanda akan adanya bahaya, balas Cahyo. Yang benar, Mas. Iya. Cahyo pun mencari kunci motornya dan berpamitan pada Dirga untuk mengikuti kemana kera putih itu melangkah. Kera itu berlari dengan cepat. Dari jauh Cahyo juga melihat ada beberapa kera lain yang mengikuti dirinya. Jelas kera putih itu berniat ingin memberitahu sesuatu. Kera putih itu masuk ke sebuah hutan. Cahyo tidak ingin gegabah. Ia memperhatikan hutan itu secara seksama dan memang merasakan ada sesuatu yang mengerikan di sana. Saat melewati jembatan, tiba-tiba terlihat burung-burung hitam yang jenisnya sulit untuk dikenali berterbangan dari dalam hutan. Cahyo pun menghentikan Vespa tuanya itu dan memperhatikan tempat itu. Wanasura terlihat gelisah. Tenang, Wanasura. Seharusnya hutan mengerikan ini disegel dan jangan dibiarkan siapapun untuk masuk, ucap Cahyo pada Wanasura. Jelas kejadian berterbangnya burung-burung itu adalah sebuah pertanda. Setidaknya Cahyo sudah mengerti maksud dari kera putih itu. Ia pun memutuskan untuk menceritakan kejadian ini pada Pak Alek dan Danan untuk meminta pendapat tentang keadaan hutan ini. Saat hendak melajukan sepeda motornya, tiba-tiba Cahyo merasakan perasaan aneh yang cukup mengancam. Kamu juga ngerasain kan, Wanasura? Tanya Cahyo pada sosok yang bersemayam dalam dirinya itu. Wanasura memberikan isyarat, tapi ia tidak melihat sosok berbahaya apapun di sana. Ia tidak mungkin mengabaikan perasaan itu, tapi saat menoleh, yang ia lihat adalah seorang pria berambut panjang yang juga tengah memperhatikan fenomena di hutan itu. Merasa tidak menemukan sosok aneh, Cahyo pun memilih untuk tidak menghiraukannya. Menurutnya tidak mungkin perasaan mengancam itu berasal dari seorang manusia biasa. Ia pun segera melaju Vespa tuanya itu dan kembali untuk mendiskusikan ini kepada Pak Aleknya. Perkenalkan, aku Cahyo. Suara petir memecah keheningan malam berpadu dengan hujan yang tidak kunjung henti sejak pagi. Biasanya hujan adalah alasanku untuk bermalas-malasan di rumah dan menghabiskan waktu untuk tidur di kasur. Tapi tidak kali ini.
Sudah beberapa minggu setelah aku berhasil memulihkan roh Wanasura setelah ia kehabisan kekuatannya. Tapi sejak saat ia pulih, ia selalu merasa gelisah seolah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bule juga mengabariku bahwa sudah beberapa hari ini Kliwon menghilang dan tidak kembali ke rumah. Hal ini benar-benar membuatku khawatir. Hutan, kalau memang ada kekuatan yang menyegelnya, seharusnya itu nggak akan menjadi bahaya kan Jul? Tanya Danan yang juga ikut khawatir setelah ku ceritakan tentang sebuah hutan yang menarik perhatianku. Aku juga pikir begitu sih. Tapi Wanasura gelisah dan pertanda alam juga sudah terlihat. Aku merasa cepat atau lambat kita akan berurusan dengan hutan itu, jelasku. Danan berpikir sesaat. Aku tahu ia adalah orang yang paling khawatir dengan peringatan yang dikatakan olehnya sedang rangu saat kami selesai berhadapan dengan Ki Luang. Ya udah, kita putuskan nanti soal hutan. Lebih baik kamu nyamperin Pak Le. Katanya ada teman lama kalian yang ingin bertemu, ucap Danan. Ucapan Danan ada benernya. Pak Le sudah menelponku dan memintaku menemuinya di terminal. Ada teman lama kami yang menyusul ke kota ini untuk bertemu dengan kami. Iya Nan, kita janjian besok pagi kok, balasku. Emang siapa tuh yang datang? Kok Pak Le sampai harus menyebut ke terminal? Belum tahu Nan. Mungkin kalau sudah ketemu ya nanti aku akan ingat, balasku. Danan mengerti, sepertinya ia ada acara sendiri dengan Abah. Entah mengapa dia begitu terobsesi dengan sosok roh yang menyelamatkan nyawanya saat sempat membantu. Seorang pria yang cukup berumur tengah terduduk di pinggir trotoar terminal sembari menikmati teh segar yang tersaji dalam botol kaca. Aku pun segera menghampirinya dan menegurnya. Wah, korban iklan nih Pak Le. Apapun makanannya, minumnya, bayarin dulu Jul. Pak Le lupa bawa duit. Belum sempat menggodanya, Pak Le sudah memalakku untuk membayarnya minuman yang ia minum, sembari melamun dulu. Ya elah, belum sempat ngomong, udah hilang aja nih 5.000 perak, ucapku. Seger Jul, pesan aja gak usah malu-malu, balas Pak Le. Yaudah maulah Pak Le, orang bayarnya aja pakai duitku, jawabku dengan muka kecut. Tapi walau begitu, tetap saja embun dingin yang terlihat berkeringat dari teh botol kaca itu membuatku menelan ludah dan ingin meneguk hal yang serupa. Bu, saya pesan satu lagi ya Bu. Teriakku memesan es teh yang menggoda itu. Yang terjadi saat ini di sana adalah dua manusia tidak jelas yang tengah menikmati minuman dingin sambil duduk di pinggir trotoar. Pak Le, emangnya siapa sih yang mau ketemu? Aku lupa namanya Jul, balas Pak Le singkat. Lah piye toh? Udah janjian mau ketemu malah lupa namanya, protesku. Namanya lupa ya pasti gak inget toh Jul. Piye toh? Balas Pak Le. Aku hanya menggaruk kepala bingung menanggapi kelakuan Pak Leku yang semakin tua ini. Belum sempat memprotes Pak Le lebih jauh tiba-tiba aku dan Wanasura merasakan sesuatu yang mendekat. Keberadaan itu bersama sebuah bis yang memasuki terminal. Aku pun berdiri menyambut kedatangan bis itu. Belum sempat bis itu berhenti, tiba-tiba dari kaca jendela melompat sesosok makhluk kecil yang segera berlari ke arah aku. Kliwon? Teriakku bingung. Kera kecil itu segera berlari ke pundakku dan menaikinya. Tanpa sadar rambutku sudah berantakan dibuat olehnya. Aku penasaran dengan siapa dia datang ke tempat ini. Tepat saat bis itu berhenti, aku melihat dua orang yang wajahnya tidak asing. Dia adalah orang-orang yang pernah membantuku di alas wetan dulu. Mas Linggar? Mas Linus? Tanyaku menyambutnya. Pak Le, Cahyo. Waduh maaf ya, tadi agak macet. Nunggu lama ya, ucap Mas Linggar. Enggak kok, es teh botol aja belum habis nih, balas Pak Le menyambut mereka berdua. Seorang yang datang bersama dengan Mas Linggar adalah Mas Linus. Dialah pemilik pusaka sebenarnya dari pusaka pisau batu yang sudah membantu kami dalam beberapa tragedi. Cahyo,
Halo mas, kayaknya banyak yang harus saya obrolin deh mas, sama Mas Linus, sambutku. Ya udah, santai dulu aja. Ada banyak hal yang sepertinya harus kita bicarakan. Tapi yang paling darurat kayaknya, kita cari warung bakso dulu deh, ucap Mas Linus. Bener nih, sehari belakangan kami cuma makan singkong goreng sama tahu sumedang jalanan di bus. Tambah linggar, kami pun berpindah menuju sebuah warung bakso yang tidak jauh dari terminal. Awalnya kami ingin memulai dengan berbincang-bincang singkat, tapi melihat Mas Linggar dan Mas Linus makan dengan lahap, kami pun ragu untuk menyelanya. Pak Lek, udah mangkok ketiga, bisuku pada Pak Lek. Ya Jul, kalau sampai lebih dari 10 mangkok, kita pura-pura gak kenal aja. Siapa tahu mereka lagi kesurupan, balas Pak Lek berbisik. Baru kali ini kami berdua melongo menyaksikan orang yang menikmati makanannya. Biasanya Kamila yang dikenal paling rakus dalam menghabiskan makanan. Nah Mbak Cahyo, jarang-jarang ketemu bakso enak begini, ucap Mas Linggar. Iya mas, santai aja, dinikmati aja dulu, balasku. Aku pun kembali berbisik pada Pak Lek. Pak Lek, coba dicek, bakso ini penglarisnya apa? Tanyaku. Seketika rasa sakit muncul di kakiku bersama injakan kaki Pak Lek yang mendarat di kakiku. Hati-hati lo kalau ngomong, ngawur kamu, balas Pak Lek. Setelah selesai mengisi perut, kami pun mulai berbincang-bincang mengenai alasan mereka menemui kami. Maaf ya Pak Lek, di desa kemarin keadaan benar-benar tidak kondusif. Mencari makanan aja susah, cerita Mas Linggar. Mereka pun menceritakan tentang sebuah desa di salah satu sisi Alas Wetan. Saat mereka datang, desa ini sudah dikuasai oleh berbagai sosok yang tak kasat mata. Semua warga desa yang tinggal di sana adalah orang-orang terkutuk yang pernah berbuat perjanjian dengan sosok gaib. Setiap mereka meninggalkan desa selalu ada kejadian aneh di mana mereka akan kembali. Saat waktunya tiba, orang-orang itu akan diambil dan dijadikan makanan untuk setan-setan anak buah sosok mengerikan yang bernama Gandara Barua. Yang menyedihkan lagi, ternyata desa itu adalah desa kelahiran dari ibu Mas Linggar. Beruntung Kliwon dan anak buahnya datang untuk menguasai desa itu. Aku gak nyangka sekumpulan kera bisa menghadapi kumpulan makhluk gaib yang menyerang desa, ucap Mas Linggar. Kliwon dan anak buahnya memang bukan kera biasa mas, tapi bila sosok yang bernama Gandara Barua itu turun tangan, menurut saya mereka tetap saja tidak akan berkutik, balas Pak Lek. Mas Linggar juga menceritakan bahwa ia mendapat penglihatan tentang sebuah desa dan keberadaan Gandara Barua yang tengah menikmati tumbalnya. Di sanalah keberadaan Sukma ibu dan pade-padenya berada. Saat ini Gandara Barua sedang memanen tumbalnya. Entah untuk apa tujuannya, tapi menurut Eyang Ratih, ia dan beberapa makhluk mengerikan lainnya sedang mengumpulkan kekuatan, jelas Mas Linggar. Sama satu lagi Pak Lek, Mas Linus mencoba menyampaikan sesuatu. Saya khawatir dengan sosok lain yang bersemayam di tubuh Linggar, Nyai Kunti. Aku merasa itu adalah sosok yang berbahaya. Aku dan Pak Lek pun menatap Mas Linggar bersamaan. Aku baru sadar ada sosok lain yang bersembunyi di tubuhnya. Ia mampu menyembunyikan keberadaannya hingga kami tidak sadar. Nanti kita cari tahu ya. Kalian sudah lelah, akan bahaya bila kita mengusiknya sekarang, ucap Pak Lek. Sekarang kami mulai mengerti dengan apa yang ingin dibicarakan oleh Mas Linggar dan Mas Linus. Kami pun minta mereka untuk beristirahat lebih dulu di penginapan dan kami akan menghampirinya di malam hari. Sepertinya ada yang mau didiskusikan Pak Lek bersamaku tentang masalah ini. Sementara sambil menunggu Mas Linggar dan Mas Linus beristirahat, aku mengajak Pak Lek ke rumah Abah. Di sanalah kami akan tinggal sementara waktu. Seperti biasa, Abah menyambut kami dengan baik. Obrolan orang tua antara Abah dan Pak Lek sudah mulai berbeda dari seleraku dan Danan. Beberapa candaan mereka kadang hanya membuat kami harus berpura-pura tertawa agar suasana tidak kaku. Kamu udah dapat petunjuk Nan? Tanya Pak Lek.
Sedikit Pak Le, ada amalan yang sedang saya jalankan. Sepertinya sosok yang ingin saya temui bukan orang biasa. Saya merasa saya harus memanaskan diri Pak Le, balas Danan. Sepertinya Danan mulai menemukan jalannya, tapi aku merasa terlalu membosankan bila melihat Danan terlalu fokus seperti itu. Danan, kita keluar yuk. Bantu aku cari tahu tentang kejadian kemarin. Ajakku pada Danan. Boleh, ayo. Biar Pak Ale istirahat dulu juga, balas Danan. Kejadian apa Mas Cahyo? Tanya Abah. Sepertinya aku lupa menceritakannya pada Abah. Saya tidak tahu. Ini perasaan saya aja Pak. Atau memang ada sesuatu. Makanya saya mau pastikan sama Danan. Aku pun menceritakan tentang sebuah hutan yang kulihat dari sebuah jembatan yang besar. Hutan itu sepertinya terletak di sebuah kampung yang besar. Saat itu aku melihat sosok burung-burung berwarna hitam berterbangan dari dalam hutan. Anehnya aku bahkan tidak mengenali jenis burung itu. Astagfirullahaladzim. Abah membaca istighfar saat mendengar ceritaku. Melihat hal itu aku pun mengambil kesimpulan bahwa ini bukan pertanda yang baik. Abah pernah ada di hutan keramat di kampung itu. Kalau nggak salah itu namanya Kampung Wetan Tilas Jajah. Mas Cahyo benar-benar melihat burung itu berterbangan? Tanya Abah. Iya Bah, jelas sekali, jawabku. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat pertanda itu, Mas. Burung itu tidak akan bisa dilihat oleh orang biasa. Jelas Abah. Mendengar cerita Abah, aku jadi semakin cepat-cepat ingin mencari tahu tentang hutan itu. Ceritakan Bah, ceritakan tentang hutan itu, pinta Danan. Abah menggeleng-geleng. Ia menghela napas seolah tak mampu berkata lebih. Saya akan temui kenalan saya terlebih dahulu ya. Ia lebih mengerti mengenai hutan itu. Kalau kalian ingin mencari tahu, kalian bisa datang ke Kampung Wetan Tilas Jajah. Semua warga kampung di sana tahu betapa keramatnya hutan itu. Jelas Abah. Gimana Nan? Kita ke sana? Tanyaku. Ayo, mumpung masih siang, balas Danan. Silakan cari informasi. Tapi jangan coba-coba untuk memasuki hutan itu tanpa persiapan. Jauhi hutan itu sebisa mungkin, perintah Abah. Kami pun mengangguk menyetujuinya dan berpamitan meninggalkan rumah Abah. Aku dan Danan memutuskan untuk mendatangi kampung yang dimaksud oleh Abah. Kami melewati sungai yang besar dan jembatan yang menghubungkannya. Aku menunjukkan pada Danan di mana aku melihat kejadian yang kumaksud. Tapi kali ini hutan yang kutunjukkan tak lagi menunjukkan keanehannya. Memang ada sesuatu di sana, Jul. Orang seperti kita pasti bisa merasakannya, ucap Danan. Ya iya sih, tapi kita harus mencari tahu lebih dulu, balasku. Aku kembali mengagasi Mbah Vespa tua kebanggaanku itu menuju ke kampung yang bernama Kampung Wetan Tilas Jajah, tempat hutan itu berada. Sebuah kampung yang cukup besar namun tidak terlalu padat. Nah, ketemu. Priaku sembari segera berbelok. Ketemu apa Jul? Ada petunjuk? Tanya Danan. Aku melambatkan motorku yang akhirnya berhenti di sebuah warung makan. Ya ketemu warung lah Nan. Masa ketemu demit? Makan dulu ah. Dari pagi belum makan nasi aku, ucapku. Alah panjul. Mesti anggap serius loh, balas Danan. Sejak pagi perutku baru terisi bakso tanpa tersentuh nasi. Jadi wajar saja aku melengkapinya dengan masakan di warung ini. Punten teh, teriakku menyapa penjaga warung sembari masuk ke warung yang cukup luas itu. Mangga ah. Mau makan apa? Tanya perempuan itu. Nan, belum pesen udah ditawarin mangga Nan, bisikku pada Danan. Jangan bercanda terus sih. Udah jelas kamu tuh artinya,
balas Danan sembari memukul kepalaku. Ya namanya juga usaha, balasku. Kami pun masuk ke dalam dan mengintip lauk yang ada di warung itu. Iya teh, makan di sini teh, balas Danan. Saya pepes ikan teh, gak pakai mangga ya, ucapku. Danan pun mengambil serbet milik teteh itu dan melemparkannya ke wajahku. Teteh penjaga warung itu hanya tertawa melihat tingkah kami. Maafin ya teh, teman saya lagi kumat. Jadwal kontrolnya udah kelewat soalnya, ucap Danan. Aku pun segera mengambil piring yang telah terisi dengan nasi dan pepes ikan dan membawanya ke meja. Teh, saya teh pesen es teh buatan teteh. Yang dibikinnya teh pakai teh celup dan gulanya teh sedikit ya teh, ucap Danan yang sepertinya gatal, ingin ikutan menggoda teteh itu. Hati-hati teh, teman saya yang itu jadwal kontrolnya malah udah kelewat sebulan teh. Jangan ditanggepin, teriakku jari jauh. Aku dan Danan cukup puas melihat teteh penjaga warung itu menahan tawa melihat kelakuan kami. Sepertinya warga desa sini juga ramah-ramah. Beruntung bercandaan kami tidak mengganggu pelanggan warung yang sebenarnya cukup banyak. Hampir setengah kapasitas warung ini dipenuhi oleh warga yang menyisihkan waktunya untuk istirahat makan. Enak nan, ucapku memberi pendapat tentang masakan yang kumakan. Ya Jul, gak semanis masakan di Klaten, tapi masakan Sunda masih masuklah ke lidah kita. Apalagi pepes-pepesan, balas Danan. Dalam sekejap makanan di piring kami sudah menghilang dan bergeser, berganti menjadi segelas es teh, penutup menu makan kami. Teh, mau tanya teh, kalau hutan yang ada di sebelah sana itu, hutan apa sih teh? Danan mulai menggali informasi mengenai hutan yang aku maksud. Waduh, saya sih taunya itu hutan desa mas. Tapi memang katanya ada salah satu sisi hutan yang dianggap keramat, cerita teteh penjaga warung. Itu hutan apa teh? Kenapa kok bisa dianggap keramat? Tanyaku. Teteh itu mengernyitkan dahinya. Kalau itu sih saya kurang tahu. Biasanya orang-orang yang sudah lama di desa ini yang tahu tentang cerita hutan itu, jelasnya. Kami mengangguk-angguk mendengar penjelasannya, walau sebenarnya kami cukup kecewa karena tidak langsung mendapatkan informasi. Leweng Sasar, itu nama hutan keramat yang kalian tanyakan. Tiba-tiba seorang pria bergabung dalam percakapan kami. Pria itu duduk bersama temannya sembari menikmati segelas kopi hitam. Leweng Sasar, Danan penasaran. Leweng Sasar, tanah burom, orang dulu menyebutnya begitu. Hutan itu selalu membawa petaka. Teman dari orang tadi ikut dalam perbincangan kami. Kami pun berbalik arah dan bergabung dengan meja kedua orang itu. Mas, maaf mas, sampai lupa memperkenalkan diri. Saya Danan dan ini teman saya Cahyo. Masnya tahu tentang hutan itu? Tanya Danan. Saya Karta dan ini Mimin. Kalian teh bukan orang sini? Tanya Karta. Iya bukan mas, kami dari Jawa Tengah, balasku. Pantas saja manggilnya emas, balas Mimin. Iya, kebiasaan soalnya, balas Danan. Kami pun mulai menceritakan tentang keberadaan Leweng Sasar. Setiap orang yang memasuki hutan itu hampir dipastikan akan tersesat. Konon katanya mereka tersesat bukan karena tidak mampu menentukan arah, tapi ada campur tangan gaib di sana. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan yang bisa lolos dari hutan itu. Bahkan tanaman hijau saja bisa menjadi tanah merah dalam sekejap di hutan itu. Seseram itu Kang? Tanya Danan. Lebih dari itu, hutan itu juga sarangnya ilmu hitam dan pesugihan. Bahkan sebagian orang juga menyebutnya Leweng Seribu Lelembut atau hutan seribu lelembut, jelas Mimin. Alas Sewu Lelembut, kenapa julukannya bisa sama persis seperti alas wetan ataupun hutan di desa Gandurejo, kampung Nyai Jomprong? Bisiku pada Danan. Danan menggeleng, yang pasti saat kami mengetahui ada satu lagi hutan yang berbahaya seperti kedua hutan tadi.
Tapi kalian gak usah khawatir. Hutan itu sudah disegel dan tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Hal yang buruk dari hutan itu pun tidak akan keluar bila tidak ada yang mengusik segel itu. Jelas kata. Segel? Segel seperti apa, Kang? Tanya aku. Aku membayangkan segel yang dimaksud seperti saat pusaka Mas Linus menutupi alas wetan. Dengan kesaktiannya, saat itu jangankan berminat untuk masuk, siapapun bahkan tidak menyadari keberadaan alas wetan. Ada ilmu seseorang yang menyegelnya, kami juga kurang mengerti. Tapi selama ini kampung wetan tilas jajah, aman-aman saja, hidup bertampingan dengan lewung sasar. Jelas kata. Aku cukup lega mendengar pernyataan itu. Saya sempat merasakan sesuatu dari hutan itu. Apa dengan tersegelnya hutan itu? Saya tidak perlu khawatir, tanya aku. Abaikan saja, Mas. Jauhi hutan itu. Bila kalian salah berbuat malah mungkin akan membahayakan desa ini, ucap Mimin. Mendengar penjelasan itu kami pun cukup lega. Setidaknya kami bisa mengesampingkan permasalahan di hutan ini terlebih dahulu dan membantu Mas Linggar. Setelah cukup banyak berbincang, kami pun kembali ke desa Dirga. Sebentar lagi maghrib, aku dan Pak Lek sudah berjanji untuk menemui Mas Linggar dan Mas Linus saat matahari tenggelam. Langit mulai memerah. Beberapa menit lagi kami sudah tiba di desa Dirga dan ingin segera mengejar kewajiban kami untuk beribadah. Tapi sebelum sampai ke desa kami melihat pemandangan yang cukup mengganjal. Ada anak kecil terdiam di tengah jalan sembari mengarahkan ke sebuah bukit. Saat kami mendekat, ia pun melangkah dengan tatapan kosong dengan perlahan menuju ke bukit itu. Jul, itu anak siapa? Tanya Danan. Aku menoleh ke arah bukit kemana anak itu mengarah. Seketika aku terhenti saat menyadari ada sesuatu di sana. Nan, itu. Aku menuju ke arah hutan bukit. Mengerikan. Di balik pepohonan aku melihat sebuah tangan besar seukuran pohon pisang dengan jari-jari yang panjang dan tajam. Tangan itu melambai-lambai seolah-olah memanggil anak kecil itu. Kejar Jul, jangan sampai bocah itu masuk, teriak Danan. Kami berdua segera berlari mengejar anak itu. Danan ke arah anak itu menahannya agar tidak terus melangkah sementara aku mencari tahu sosok apa yang ada di hutan bukit itu. Titip anak itu, Nan, teriakku. Hati-hati. Aku mempercayakan anak itu pada Danan. Dialah yang lebih ahli dalam mengembalikan kesadaran orang yang terpengaruh sihir. Kali ini senja terasa begitu mengerikan. Langit terlihat begitu merah menerangi hutan yang selama ini kuanggap biasa saja. Keluar kau! Teriakku memancing sesosok mengerikan yang masuk ke dalam hutan tadi. Sayangnya teriakanku sama sekali tidak digubris. Namun samar-samar aku mendengar suara langkah kaki dari salah satu sisi hutan. Aku pun berlari ke asal suara itu dan menemukan pemandangan yang lebih membuatku geram. Ada sebuah batu di sana, sesajen dan sebuah patung kayu terletak di batu itu. Tapi bukan itu yang membuatku geram. Di pohon-pohon itu, di sekitar batu, terlihat anak-anak kecil yang kakinya tergantung di ranting-ranting pohon. Keluar! Berani-beraninya kalian! Aku menantang siapapun yang melakukan perbuatan ini. Tidak hanya setan yang muncul tadi, aku menduga ada manusia yang melakukan ini. Anak-anak kecil itu tidak mungkin tergantung di pohon tanpa campur tangan manusia. Cahyo! Terdengar suara Danan dari jauh. Di sini, Nan. Danan mendekat bersama anak kecil yang sudah tersadar. Ini gila, ucap Danan. Melihat kedatangan Danan, aku segera pergi menuju anak-anak itu, memanjat pohon dan melepaskan semua giatannya. Danan menangkap anak-anak itu dan memastikan keadaannya. Mas, Fatan gimana, Mas? Fatan gak apa-apa kan? Tanya anak yang tadi sempat diselamatkan oleh Danan. Sepertinya mereka saling mengenal. Gak apa-apa. Mereka masih hidup. Yang penting kita harus cepat membawa mereka kembali ke rumahnya, ucap Danan. Kami satu desa, Mas. Tadi satu persatu dari kami menghilang. Kami saling mencari. Tiba-tiba saya tidak sadar dan baru sadar setelah ditolong masnya tadi, ucap anak itu. Cerita anak itu memperjelas asal-muasal kejadian ini. Tapi langit mulai gelap. Prioritas utama adalah menyelamatkan anak-anak ini terlebih dahulu.
Kami pun membawa anak-anak ini keluar hutan. Danan segera meminta Mas Jagat menjemput kami untuk membawa anak-anak ini kembali ke desa. Dan benar saja, tepat saat kembali ke desa sudah ada orang tua dari anak-anak ini yang kebingungan mencarinya. "Apa yang terjadi, Mas Danan?" tanya Abah dengan wajah khawatir. "Kami menemukan mereka di hutan dekat desa, Bah. Ada sajen dan patung ritual. Mereka tergantung seolah siap ditumbalkan," ucapku sembari berbisik. Begitu banyak warga yang datang mengerubungi anak-anak itu. Aku sengaja mengecilkan suaraku agar tidak membuat panik mereka semua. Tapi entah mengapa, kami merasa ada seseorang dengan kemeja safari terus memperhatikan kami. Entah mengapa aku merasa pernah bertemu dengannya. "Ya udah, kita serahkan mereka pada orang tuanya. Nanti biar Abah yang ceritakan kejadiannya ke perangkat desa," ucap Abah. Aku pun menitipkan anak-anak itu pada Abah dan Danan. Abah bercerita bahwa Pak Alek sudah duluan menghampiri Mas Linggar dan Mas Linus. Menurutnya ada sesuatu yang sepertinya harus segera diurus. Dengan segera aku melaju simbah lagi ke arah penginapan Mas Linggar. Kali ini aku membawa sebuah benda yang mungkin seharusnya sudah aku kembalikan sejak lama. Pusaka pisau batu. Suara teriakan terdengar dari salah satu kamar di penginapan Mas Linggar. Aku langsung bisa menebak di mana kamar mereka. Dengan cepat aku memarkirkan motor dan memastikan kondisi di dalam. "Pak Lek," aku memastikan apa yang terjadi di dalam. Tak kusangka, dalam penglihatanku, ruangan ini sudah dipenuhi oleh ular-ular yang merayap di lantai hingga ke dinding-dindingnya. Sementara itu Pak Lek tengah memegang dahi Mas Linggar sembari membacakan ayat-ayat kursi untuk membersihkan sesuatu di tubuh Mas Linggar. "Mas Cahyo," Mas Linus dari tadi terus membaca doa memagari dirinya dari hal buruk yang keluar dari tubuh Mas Linggar. Saat mengetahui kedatanganku, Mas Linus sengaja mengajakku keluar, membiarkan Pak Alek konsentrasi dengan ritualnya. "Udah banyak ular yang keluar dari tubuh Linggar, dan itu gak habis-habis," ucap Mas Linus. Ular yang dimaksud Mas Linggar adalah ular gaib hasil perwujudan ilmu hitam. Sepertinya memang ada sesuatu yang menyerang Mas Linggar. "Ulahnya ikuti itu?" tanya aku. Tapi mungkin nanti Pak Ali yang bisa menjelaskannya dan memberi kesimpulan," jelas Mas Linus. Beruntung penginapan ini tidak terlalu ramai, pengunjung lain mengisi kamar yang berjauhan. Pak Ali juga sudah memasang pagar gaib agar ritualnya tidak mempengaruhi orang lain. "Oh iya Mas Linus, sepertinya udah waktunya saya mengembalikan ini." Aku mengeluarkan pusaka pisau batu yang sudah banyak membantuku selama ini. Pusaka ini ya." Mas Linus memperhatikan pusaka peninggalan keluarganya itu. "Ngapunten, maaf, sepertinya kekuatanku habis Mas setelah membantu kami di pertarungan terakhir," jelasku. Mendengar ucapanku, Mas Linus sedikit tersenyum. "Syukurlah kalau keberadaan pusaka ini bisa berguna," balas Mas Linus. "Dia sudah banyak membantu saya Mas, bahkan menyelamatkan nyawa saya," ucapku. Aku teringat saat di hutan bersama Giri Daru. Pusaka inilah yang menunjukkan jalurku untuk kembali. Bahkan saat tersesat di Jaga Segoro, demit pusaka ini ikut membantuku dan Kliwon untuk keluar dari alam itu. Dan yang terakhir saat melawan Kiluang, ia sampai kehabisan kesadarannya demi membantu menggunakan ajian Triwikrama untuk Manasura. Mas Cahyo yakin sudah bisa mengembalikan ini. Bisa aja pusaka ini sudah menjadi bagian dari Mas Cahyo, tanya Mas Linus. Aku menggeleng. Selama ini aku paling malas menyimpan benda-benda berharga. Itu adalah amanah yang tidak bisa disepelekan. "Kasihan Mas, sama saya tidak pernah dirawat. Boro-boro dikasih sajen, disimpannya aja ala kadarnya," balasku. Mas Linus malah tertawa mendengar ucapanku. "Ya udah, kalau memang kalian masih berjodoh, pasti pusaka ini akan menemukanmu lagi dengan sendirinya," kata Mas Linus. "Saya setuju Mas kalau itu," balasku. Sembari menunggu Pak Alek menyelesaikan ritualnya, aku menemani Kliwon yang sedari tadi masih menikmati buah-buahan yang entah ia dapat dari mana. Aku tidak menyangka Kliwon sampai berkelana sejauh itu, kembali ke alas wetan dan tahu lebih dulu mengenai masalah ini.
Sepertinya selain denganku, Kliwon juga memiliki ikatan dengan Mas Linggar. Entah karena ia adalah orang pertama yang ia tolong, atau karena ia merupakan keturunan dari desa yang berdampingan dengan alas wetan. Saat sedang asik-asik menikmati malam, tiba-tiba raut wajah Kliwon berubah menjadi menyeramkan. Ia menatap ke arah kamar Mas Linggar. Dia datang, jangan lengah. Suara Mas Linus tiba-tiba berubah. Itu adalah suara dari pusaka yang baru saja ku kembalikan padanya. Aku dan Kliwon segera berlari untuk menuju kamar Mas Linggar dan bergegas untuk membuka kamarnya. Saat itu ada kobaran api putih di tubuh Mas Linggar. Ia seperti mencoba menahan sesuatu dari tubuhnya dengan bantuan ilmu Pak Le. Jangan di sini, kita ke hutan belakang, teriak Pak Le memerintahkan aku dan Mas Linus. Kami pun membantu Mas Linggar untuk berjalan untuk menuju hutan belakang. Jaraknya hanya beberapa ratus meter saja dari penginapan. Namun sebelum cukup dalam masuk ke dalam hutan, Mas Linggar sudah tidak mampu lagi mempertahankan kesadarannya. Sapa sing arep gawe perkara? Itu adalah suara perempuan. Mas Linus berbicara dengan suara perempuan. Suaranya seperti wanita tua yang lirih dan penuh amarah. Tapi bukan itu yang kukhawatirkan. Mata Mas Linggar memerah seluruhnya hingga ke bagian putihnya. Aku tahu bahwa tubuhnya merasakan sakit dari munculnya makhluk itu. Orang sing gawe perkara, kula mung pengen tahu apa tujuannya panjenengan ngerasuki Linggar, balas Pak Le. Saat itu tiba-tiba muncul bayangan hitam dari tubuh Linggar. Bayangan yang besar dari makhluk berwujud wanita dengan rambut yang berterbangan, berantakan. Duduk urusanmu. Kalau tidak ada yang ingin kau katakan, lebih baik tinggalkan tubuh Linggar, perintah Pak Le. Aku Nyai Kunti. Tidak ada satupun yang bisa memerintahku, teriak sosok itu. Saat itu seketika angin berhembus dengan begitu kencangnya. Bayangan tangan Nyai Kunti melayang mencekik Pak Le dan mencoba menyerang kami. Pak Le sudah bersiap mengeluarkan kerisnya, tapi tiba-tiba Kliwon melompat ke hadapan Pak Le. Bayangan Kliwon membesar dan membuat Nyai Kunti gentar. Tidak mau mengalah, kini ia mengincar Linus. Tangan dan kukunya sangat tajam, hendak mencengkram wajah Linus, tapi ia berhenti. Sosok itu menatap mata Linus baik-baik. Yang ada di hadapanmu saat ini bukan manusia sembarangan. Itu adalah suara dari kesadaran pusaka pisau batu yang merasuki tubuh Mas Linus. Kini berganti, Nyai Kunti menoleh ke arahku. Aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Kukencangkan ikatan sarungku dan memanggil temanku. Wanasura. Seketika suara auman yang menggelegar memecahkan keheningan desa. Nyai Kunti yang sebelumnya sombong kini terdiam. Ia tidak menyangka dengan siapa mereka berhadapan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kusangkal, ia tidak takut. Rupanya kalian sudah tiba, ucap Nyai Kunti. Aku sama sekali tidak mengerti apa maksudnya, tapi aku yakin yang ia maksud kalian adalah pusaka Mas Linus dan roh Wanasura dan Wanasudra. Kami tidak ingin mencari masalah. Kembalikan saja sukma keluarga Linggar dan tinggalkan tubuh Linggar, perintah Pak Le. Kau tahu, tidak akan semudah itu aku meninggalkan tubuh anak ini, ledek Nyai Kunti. Ucapannya terdengar biasa, tapi entah mengapa aku merasakan tekanan yang besar saat ia mengatakan ucapan itu. Tapi aku beritahu sesuatu. Bukan aku yang mengambil sukma keluarga Sasena, ucap Nyai Kunti. Tapi Linggar bercerita, sukma mereka terpisah saat kau merasuki dirinya, teriak Mas Linus. Bodoh. Aku hanya memilih untuk menyelamatkan tubuh anak ini. Sisanya semua sukma keluarga Sasena sudah diminta oleh dia, ucap Nyai Kunti. Jadi sebenarnya Nyai Kunti ini penjaga Mas Linggar atau musuh mereka sih? Aku semakin bingung
dengan sikap makhluk ini. Tapi mendengar pertanyaanku, sosok bayangan roh perempuan itu melesat menerjang tepat di hadapanku. Seorang perempuan digilir oleh 7 pertapa keluarga Sasena. Dia milih hingga 7 kali dan janinnya ditumbalkan. Hanya anak ketujuhlah yang dibiarkan hidup dalam perutnya. Perempuan itu dipasung dan hanya diperbolehkan makan dari bekas mulut ke-7 pertapa biadab itu. Sepanjang hidupnya ia habiskan di dalam goa dengan terus mendengar mantra terkutuk. Sampai perempuan itu mati bersama janinnya terkubur hidup-hidup di dalam goa. Teriak Nyanti Kunti dengan wajah penuh amarah. Itu adalah ritual menciptakan kodam, tapi caranya sangat keji, ucap Linus. Sekarang menurutmu, perempuan itu harus menjaga keluarga itu atau mengutuk keluarga itu? Tanya Nyai Kunti sembari berpaling meninggalkanku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Sudah sewajarnya Nyai Kunti menuntut balas. Tapi tadi ia berkata bukan ia yang menculik Sukma keluarga Sasena. Mereka ada di dekat tempat ini. Semua pencari ilmu sedang berlomba-lomba untuk memberikan pengorbanannya untuk dia. Mereka mengumpulkan tumbalnya di sebuah hutan yang seharusnya tidak boleh dimasuki lagi, ucap Nyai Kunti. Apa itu Lewong Sasar? Dan dia siapa? Gumamku. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Mas Linggar memuntahkan darah bersama hilangnya bayangan roh Nyai Kunti. Mata Mas Linggar melotot dan tubuhnya mulai kejang. Pak Le tidak lengah sedikit pun. Ia menyalakan api putih dalam tangannya dan meletakkan di dada Mas Linggar hingga tubuhnya kembali tenang. Linggar kenapa Pak Le? Tanya Mas Linus. Sudah, ia selamat. Kita tepat waktu. Sepertinya aku harus melatih jalur Sukma Linggar sebelum Nyai Kunti merebut kesadarannya lagi. Itu akan sangat berbahaya bagi nyawanya, ucap Pak Le. Belum sempat Pak Le menyelesaikan pengobatannya, Mas Linggar tiba-tiba berdiri, memaksakan dirinya dan menghampiriku. Hutan apa yang ia maksud? Lewong Sasar, tunjukkan di mana? Ucap Mas Linggar sembari meremas bahuku. Tenang Linggar, tenang. Pulihkan dulu tubuhmu, ucap Mas Linus yang terlihat khawatir. Jelas tidak mungkin untuk aku memberitahu tempat itu dalam kondisi Mas Linggar yang belum pulih. Apa yang tahu di mana hutan itu? Kita harus bertemu beliau kalau mau ke sana, ucapku sembari memberi kode pada Pak Le. Pak Le mengangguk setuju dengan rencanaku. Setidaknya kami bisa mengulur waktu Mas Linggar agar tidak nekat ke hutan itu. Kalau gitu, kita ke tempat Abah sekarang, ucap Mas Linggar. Iya, balasku. Mas Linggar pun meminta kami bergegas untuk menemui Abah. Sesuai permintaannya, kami mengajak Mas Linus dan Mas Linggar untuk menuju kampung Abah. Dengan menggunakan motor tua dan kendaraan umum, cukup lama waktu yang kami butuhkan untuk sampai di desa Abah. Tapi saat sampai di desa Abah, semua tidak seperti yang aku bayangkan. Seluruh desa mati listrik, tidak ada pencahayaan selain dari senter dan lilin-lilin yang ada dalam rumah. Ini ada apa? Tanya Pak Le. Gak tahu Pak Le. Tadi pas aku tinggal gak begini, ucapku. Aku mencari keberadaan warga, namun semua berdiam dalam rumah. Ini jelas tidak wajar. Pak Le menatap ke salah satu sisi. Ia menatap ke sesuatu yang sama sekali tidak aku sadari. Ia menggeleng-geleng melihat ke sosok itu. Apa Pak Le? Ada apa? Tanya aku. Perhatikan baik-baik. Makhluk itu ada di sana, balas Pak Le. Aku pun memperhatikan arah yang ditunjukkan oleh Pak Le. Awalnya aku cukup kebingungan, namun saat tersadar, tubuhku pun bergetar. Besar. Sebesar itu setan,
Tanya aku. Makhluk itu terlihat dari desa ini. Aku tidak menyadarinya karena mataku tak mampu menangkap besarnya sosok itu. Dari tempatku hanya terlihat makhluk berbulu dengan mata merah yang besarnya hampir setengah desa. Gandara Barwa, gumam Mas Linggar. Apa? Gandara? Tanya Pak Alek. Dia makhluk yang meminta banyak tumbal di penglihatanku. Dia juga yang menculik Sukma ibu dan ketiga Pak Deku, ucap Mas Linggar. Gila, makhluk apa lagi yang harus kita lawan kali ini? Besarnya saja mungkin hampir sebesar buto ireng. Siapapun yang bisa melihatnya pasti akan gentar. Berarti di sana lubang sasar? Tanya Mas Linggar. Iya Mas, jawabku dengan spontan. Tapi setelah beberapa saat penglihatan kami akan makhluk itu perlahan menghilang, seperti disembunyikan oleh sesuatu di hutan itu. Mas Linggar segera mengeratkan tasnya dan berlari ke arah makhluk itu. Tunggu Mas, jangan nekat, teriakku. Kami berteriak mengejar Mas Linggar, tapi di perbatasan desa, kami menemui Abah, Jaga dan Danan yang tengah berdiri dengan tatapan serius di sana. Ini apa-apaan, Nan? Tanyaku pada Danan. Danan mengetahui kedatangan kami dan menceritakan permasalahannya. Merekalah yang mau menumbalkan anak-anak yang kita tolong tadi, ucap Danan. Ada seseorang berpakaian hitam dengan janggut panjang. Di sekitarnya bergelimpangan tubuh anak-anak kecil yang tak dapat kulihat sukmanya. Di belakangnya sudah ada beberapa mobil dan pria berpakaian pendekar yang sudah bersiap sepeda motornya. Rupanya mereka tidak terima saat kami menyelamatkan anak-anak dari hutan itu. Basuki, lewat teh, langsung orang mawa kalau sasar bae mbah? Tanya salah satu dari pengikut orang itu. Kakek berpakaian hitam itu mengangguk dan anak buahnya segera meninggalkan tempat itu. Rupanya anak buahnya memanggilnya dengan nama Mbah Sugi. Brengsek! Danan yang mencoba menghadang mereka, tapi dukun tua itu segera menghadang Danan yang tiba-tiba terpental oleh sesuatu yang melindungi dukun itu. Aku pun menangkap tubuh Danan dan bersiap membantunya. Apa yang mereka bawa? Tanya aku. Masing-masing dari mereka membawa pusaka peti batu. Sukma anak-anak itu ada di dalam benda itu, ucap Danan. Brak! Terdengar suara sepeda motor jatuh dari kejauhan. Ada suara perkelahian di sana. Saat melihat Mas Jagat tidak ada di sekitarku, aku menduga itu adalah ulahnya. Minggir kau, nenek peot! Teriakku sembari mengibaskan sarungku untuk menyerangnya. Tapi berbeda dengan Danan. Bila Danan terpental oleh ilmu dukun itu, aku malah tak mampu menyentuhnya. Berkali-kali aku menyerangnya dan seranganku hanya menembus tubuhnya saja. Jangan gegabah Cahyo, teriak Pak Alek. Benar saja, semakin sering aku menyerang kakiku semakin menghitam dan semakin berat. Aku pun panik dan melompat mundur. Danan segera memutihkan kutukan dari kakiku dengan doa-doa yang ia baca. Bukan masalah besar, tapi akan menjadi besar bila kami tidak bisa mengalahkan dukun itu. 2 kotak sudah hancur. Kita hanya tinggal menarik sukma mereka untuk kembali ke tubuhnya. Tapi masih ada 2 kotak lagi di tangan mereka, ucap Mas Jagat yang tiba-tiba muncul dari tempat yang tidak ku ketahui. Jagat, kau susul mereka bersama Cahyo. Jangan sampai mereka masuk ke hutan itu. Biar kami yang berurusan dengan dukun itu, perintah Abah. Aku dan Mas Jagat mengerti perintah Abah. Mas Jagat pun menyalakan mobil bak terbukanya dan menjemputku untuk mengejar orang-orang itu. Kami ikut. Tiba-tiba Mas Linggar dan Mas Linus sudah ada di bak belakang. Sayangnya kami tidak punya waktu untuk mendebat mereka. Aku pun menoleh pada Pak Alek, meminta persetujuannya. Dan Pak Alek pun mengangguk. Pak Alek akan menghadang orang-orang itu dengan wujud sukma. Kalian susul mereka secepatnya ya, ucap Pak Alek. Dengan segera Jagat melaju mobilnya meninggalkan desa yang seketika menjadi begitu kelam. Belum sempat jalan terlalu jauh, tiba-tiba Mas Jagat mengerem mendadak mendapati sosok ular besar menghadang kami. Kami ingin keluar, tapi tiba-tiba api besar menyambar dari belakang kami dan mengusir makhluk itu. Itu api Pak Lek,
ucapku. Rupanya Pak Alek sudah menggunakan ilmu raga sukmanya untuk mengejar anak buah Mbak Sugi. Mas Jagat pun kembali menginjak gasnya dan mengejar para pengikut dukun itu. Semoga Danan bisa menghadapi dukun itu, ucapku yang cemas dengan keadaan Danan. Tenang, ada apa di sana kok? Setelah Pak Alek berhasil menghadang anak buah dukun itu, ia akan segera menyusul Danan, hibur Mas Jagat. Kami melewati jembatan penghubung Kampung Wetan Tilas Jajah. Sebentar lagi kami akan sampai ke arah hutan yang disebut dengan Leweng Sasar itu. Brak! Terdengar suara motor yang terjatuh di sekitar hutan. Sepertinya Pak Alek berhasil menghentikan mereka. Kami pun memarkirkan mobil di pinggir jalan utama dan berlari ke arah mereka. Mas Linggar, jangan jauh-jauh dari kami ya, ucapku. Tenang Cahyo, aku Hasil Linggar, ucap Mas Linus. Mendengar ucapan itu, aku pun menjadi cukup lega. Dengan segera aku meminjam kekuatan Wanasura untuk menguatkan kakiku. Dengan beberapa kali lompatan aku pun berhasil menyusul keempat orang yang membawa sukma anak-anak di desa Abah. Seakan kotak batu itu, ucapku. Bukannya berhenti, mereka malah ingin berlari menuju ke dalam hutan. Beruntung Mas Jagat segera mencegahnya. Sayangnya mereka bukan orang biasa. Mereka mampu menandingi ilmu bela diri Mas Jagat. Hentikan woi, jangan mau jadi hamba setan, teriakku mencoba menyadarkan mereka. Apa? Hamba setan? Mereka lah yang melakukan perintah kami, memberikan kekayaan, kekuatan, bahkan untuk mencabut nyawa kalian, teriak salah satu dari mereka. Benar saja seketika muncul makhluk besar berbulu yang hampir sebesar pohon keluar dari balik pepohonan. Sialan, bagaimana bisa ada genderuwo sebesar ini? Teriakku. Itu anak buah Gandara. Berarti benar disinilah tempat sukma ibu tertahan, teriak Mas Lingga. Wanasura! Tak mau lengah sedikit pun, aku pun meminjam kekuatan Wanasura lagi untuk memperkuat bagian tubuhku. Sebuah pukulan kuhantamkan ke tanah untuk menggoyahkan pijakan para pengikut dukun itu. Tapi belum sempat melancarkan serangan lagi, tangan besar genderuwo itu bersiap melumatku. Beruntung Mas Jagat berhasil menarik tubuhku untuk menjauh. Tidak seperti genderuwo pada umumnya yang takluk dengan beberapa bait doa. Makhluk ini benar-benar kuat. Sesekali aku menyerang bagian tubuhnya, namun semua itu hanya membuatnya mundur sesaat. Serahkan ini pada tuanmu. Anak buah dukun itu menitipkan kedua kotak batu pada makhluk raksasa yang melindunginya. Perlahan makhluk itu mencoba menghilang di balik gelap gulita. Aku melepas sarungku dan mengibaskannya sekuat tenaga. Dengan ajian penguat raga aku hempaskan satu persatu anak buah dukun itu hingga terkapar. Dengan terpaksa Mas Jagat melumpuhkan mereka dengan mematahkan beberapa tulang mereka. Ada salah satu di antara mereka yang berlari menjauh. Aku pun mengambil sebuah batu besar dan memasukkannya ke dalam sarungku. Dengan beberapa kali ayunan aku melemparkan sarung itu hingga batu itu mendarat di tubuh orang itu dan terkapar. Tapi rupanya keputusanku itu salah. Aku terlalu konsentrasi pada anak buah dukun itu. Sementara Mas Linggar sudah mulai bertingkah aneh. Matanya memerah lagi dan giginya berderit. Kau memang penjaga Sasena. Pastikan bahwa kau memang berguna, geram Linggar. Linggar, kamu jangan gila, tahan Mas Linus. Belum sempat aku menggapai tubuh Mas Linggar, tiba-tiba ia melesat seperti kilat menuju ke dalam hutan keramat itu. Ah, kenapa jadi gini sih? Keluhku yang segera menyusul Mas Linggar. Cahyo, tunggu, jangan sendirian, teriak Mas Jagat. Tanpa sengaja kami semua pun masuk ke dalam hutan itu. Disegel, aku memang merasakan beberapa residu kekuatan dari pagar yang tak kasat mata. Tapi energi itu sudah lama menghilang. Pusaka batu, bisa bantu aku? Tanya Mas Linus pada pusakanya. Sayangnya pusaka itu sama sekali tidak memberi respon. Sial, kemana kau saat dibutuhkan? Keluhnya lagi. Kami pun berhasil melihat sosok genderuwo itu. Mas Linggar dengan cepat menyusulnya dan menaiki tubuhnya. Tak seperti Mas Linggar yang kukenal pendiam. Kini ia mengamuk dengan mencengkram kepala genderuwo itu. Jangan remehkan aku bocah tengik, teriak Nyai Kunti yang tengah merasuki Mas Linggar. Ini benar-benar pemandangan yang tak pernah kuduga. Dengan sekali gerakan Nyai Kunti menjabak kepala genderuwo besar itu dan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Bung! Suara dentuman terdengar dari jatuhnya suara makhluk besar tak kasat mata itu. Gila,
Satu lagi setan gila ada di dekat kita. Kalau sampai jadi musuh dia akan merepotkan, ucap Mas Jagat. Tapi bukan itu saja masalahnya. Tiba-tiba Mas Linus menyusul kami dari belakang. Kami menoleh ke arahnya sembari mengawasi perilaku Mas Linggar. Jalan masuk tadi kita menghilang, ucap Mas Linus. Aku tertegun, sekali lagi aku lengah. Aku pun berlari untuk menuju ke arah kedatangan kami, dan sama sekali tidak menemukan jalan menuju tempat kami masuk. Sial, ini benar-benar masalah besar, teriakku. Gak usah panik Cahyo, nanti biar aku coba mencarinya lewat jalur gaib, hibur Mas Jagat. Bukan itu Mas, teriakku. Mas Jagat dan Linus pun bertatapan. Sarungku itu ketinggalan. Bisa-bisanya aku kepikiran nyerang anak buah dukun itu pakai ketapel sarungku, jawabku dengan wajah depresi.